Halo Cak, halo Neng, ya apa kabare? Nggo gedang digawe rujak. Selamat datang di Cak Pajak. Cak Pajak, cangkruan pajak kan Wil Jatim siji. Wani. Halo Cak dan Neng, pemirsa setia Cak Pajak Kanwil DJP Jawa Timur 1. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini kita bertemu lagi dalam episode baru Cak Pajak Kanwil DJP Jawa Timur 1. Tentunya masih bersama dengan Neng Gigi dan Cak Iping. Halo Cak Iping. Halo, ya apa kabar Cak? Ya apa kabar Neng? Cangkruan mana ya? Iya, cangkruan untuk membahas informasi perpajakan tentunya. Cangkruannya berfaedah. Ya, santai tapi berfaedah ya. Betul, ngobrol-ngobrol santai seputar perpajakan yang tentunya akan menambah wawasan Cak dan Ning pemirsa setia Cak Pajak soal informasi-informasi terkini seputar perpajakan. Ya kita cangkruan lagi nih Cak Iping. Ya, bahasa apa lagi ini? Bahas apa ya? Ini bahas curhatan. Curhatan. Bahas curahan hati dari para wajib pajak gitu. Jadi ternyata beberapa wajib pajak itu curhat. Saya mendapatkan surat cinta dari kantor pajak gitu. Iya. Surat cinta. Surat cinta itu biasanya dari pacar ya. Ini tapi ceritanya dari kantor pajak. Iya, tanda cinta dari kantor pajak kepada wajib pajak ya. Iya, maksudnya itu. Ya, masih Iya. sayang kok. Jadi tanda sayang makanya dikirimi surat gitu Iya. ya. Nah, suratnya surat cinta Ya, maksudnya gitu. betul. Judul suratnya SP2DK. Iya. Wah. Surat permintaan data Surat permintaan penjelasan atas data dan keterangan. keterangan gitu ya. Nah, di situ di surat SP2DK itu ada rincian harta-harta gitu ya, aset-aset dan juga kewajiban perpajakan, klarifikasi kewajiban Iya, perpajakan wajib pajak. Nah, itu dikirimkan kantor pajak ke para wajib pajak. Terus wajib pajaknya curhat, saya dapat surat cinta ini isinya harta ABCD, Iya, betul, nilainya sekian. Heeh. Ini datanya dari mana gitu Iya. loh. Padahal saya nggak punya. Padahal saya nggak punya datanya dari mana sih Iya, kantor masa sih? pajak. Iya betul. Gimana tuh Cak Ibu? Iya betul. Baik, Cak Daning, surat cinta. Saya senang kalau mendengarnya wajib pajak menyebutnya surat cinta ya. Itu tanda cinta dari kantor pajak kepada wajib pajak seperti itu. Surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan SP2DK. Baik, ini bukti cinta kantor pajak kepada wajib pajak. Kenapa bukti cinta? Karena sebenarnya kantor pajak mendapatkan data dan atau keterangan gitu ya tentang informasi baik itu penghasilan, ada harta wajib pajak, ada utang wajib pajak yang belum dilaporkan di SPT tahunan. Tapi kantor pajak tidak serta-merta melakukan pemeriksaan, dikirimkan SP2DK. Maka saya senang sekali tadi istilahnya surat cinta. Jadi kan diilingkan lebih dahulu gitu ya, diminta klarifikasi terlebih dahulu. Wajib pajak itu tidak serta-merta diperiksa tapi dimintai klarifikasi dulu. Nanti kalau hasil klarifikasinya memang bisa memperjelas apa yang ditanyakan kantor pajak ya sudah statusnya selesai gitu ya. Namun kalau wajib pajak tidak menjelaskan, tidak mau melakukan pembetulan, tidak ada pajak yang kurang bayar tidak mau dibayar, baru itu ya nanti akan dilakukan pemeriksaan. Baik, datanya dari mana ya gitu ya? Kok tiba-tiba kantor pajak kok tahu ya saya punya rekening di mana gitu ya. Bahkan rekening di Singapura kantor pajak tahu ya. Kantor pajak kok tahu ya saya punya tanah di sana. Kantor pajak kok tahu saya punya mobil ini, seperti itu ya. Baik. Cak Daning sebenarnya sesuai dengan amanat undang-undang ya KUP sebagaimana yang telah terakhir diubah dengan undang-undang HPP, memang kantor pajak punya banyak sekali data dan informasi gitu ya. Yang memang secara ketentuan gitu ya, baik itu instansi, lembaga, asosiasi atau pihak-pihak lain gitu ya, berkewajiban untuk memberikan datanya terkait dengan perpajakan kantor pajak. Salah satu contohnya adalah tentang mungkin kawan pajak kaget gitu ya, kok kantor pajak tiba-tiba memberitahu saya data tentang saya punya pinjaman gitu ya di bank XYZ gitu ya sebesar 5 miliar misalkan gitu ya, atau kantor pajak tahu gitu ya saya punya tanah di
Balikpapan misalkan, atau di ibu kota baru seperti itu, atau kantor pajak bahkan punya data rekening saya di Singapura seperti itu. Selain data dan informasi lembaga, instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lain di dalam negeri, kantor pajak juga memiliki akses informasi keuangan gitu ya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 tahun 2017. Jadi kantor pajak bisa mengakses terhadap rekening wajib pajak baik di dalam negeri maupun di luar negeri, karena kantor Indonesia juga menandatangani kerjasama internasional terkait dengan pertukaran data, baik itu otomatis maupun karena permintaan. Jadi seperti itu Neng Gigi, kantor pajak memang punya data-data seperti itu. Namun karena cinta tadi tidak langsung diperiksa, dikasih surat cinta dulu. Dibalas enggak cintanya ini? Kalau dibalas, oh ya saya ternyata punya gitu, saya bayar, saya kurang bayarnya, seperti itu ya sudah, cintanya terbalas. Kalau tidak ya jangan salahkan kantor pajak, sudah dikirim surat cinta tapi tidak mau bayar kurang pajaknya. Kurang pajak. Ya nanti kalau diperiksa itu sudah akhir dari penantianku. Oh, oke. Seperti Jadi, itu ya. jadi dramatis ini episode kali ini. Oke. Jadi memang ada data-datanya banyak ya, sumbernya ya. Baik tadi ada yang otomatis maupun karena permintaan. Kemudian dari data-data itu muncullah si surat cinta ini. Jadi datanya dari situ. Jadi karena cintanya itu diingetin dulu klarifikasinya seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian Cak Iping SP2DK-nya ini terus tindak lanjutnya gimana? Wajib pajak ini berarti harus pembetulan atau seperti apa? Nah, ini kan Cak Daning ini kan tadi sifatnya klarifikasi ya, surat cinta. Silakan Cak Daning itu cek di surat SP2DK-nya, dia kan pasti menyebutkan ini atas data ini dia punya harta ini, apakah betul sudah dilaporkan di SP tahun atau belum. Kalau belum artinya kan begini, kawan pajak punya rekening 1 miliar gitu ya, cuman tidak dilaporkan di SP tahunan. Artinya bahwa sebenarnya untuk menghasilkan 1 miliar itu kawan pajak diindikasikan ada penghasilan yang belum dilaporkan. Kalau ada penghasilan yang belum dilaporkan artinya ada pajaknya yang mungkin kurang bayar. Silakan kalau kawan pajak memang datanya benar, silakan membetulkan SPT tahunannya. Kalau yang di datanya ada 2016 maka tentu 2016 dibetulkan. Kalau 2016 dibetulkan, 17, 18, 19, 20 otomatis harus dibetulkan. Karena itu kan data akumulasi ya kawan pajak seperti itu. Nah, saat ini sampai 30 Juni tahun 2022 pemerintah memberikan kesempatan yang lebih mudah dan lebih murah untuk melakukan pembetulan kewajiban perpajakan itu. Caranya bagaimana? Cukup diungkap saja harta yang belum dilaporkan tahun 2020 saja. Jadi tidak perlu 16, 17, 18, 19, 20. Tahun 2020 saja mana yang belum dilaporkan itu diungkap dan apa istilahnya kalau TA ditebus gitu ya, dibayar PPh-nya. Bisa nanti kalau kebijakan 1 6%, 8% atau 11%, kalau kebijakan 2 12%, 14%, 18%. Itu yang harus dilakukan kalau menerima surat cinta. Pembetulan atau ikut PPS. Tapi PPS-nya hanya sampai Juni 2022. Oke, jadi ada 2 opsi itu ya, wajib pajak bisa pembetulan atau bisa juga memilih program pengungkapan sukarela. Nah itu kalau misalkan ini kan ngobrol soal harta ya, itu harta kan data harta itu kan perolehannya tahun berapapun masuk dong berarti ya, waktu di datanya Direktorat Jenderal Pajak masuk, ya kan. Nah itu kalau misalkan wajib pajak tuh ternyata sebelumnya itu sudah pernah ikut TA, kan itu sudah mengungkapkan harta-hartanya itu waktu ikut TA, masih perlu ikut PPS lagi atau gimana? Ya, Cak Daning lihat kondisinya dulu ya. Kalau kawan pajak sudah ikut TA, kemudian sudah semuanya diikutkan TA, ya enggak apa-apa. Tapi kalau ternyata ikut TA tapi ada harta 1, 2, mungkin dulu mikirnya harta dalam negeri aja gitu ya, luar negeri paling nggak ketahuan. Kita pastikan bahwa itu berpotensi untuk ketahuan lebih besar karena kita sudah memiliki banyak sekali data. Kalau kondisinya sudah ikut TA, namun ada harta yang belum diikutkan TA, ada harta sudah ikut TA tapi ada harta yang belum dimasukkan di TA gitu ya, entah lupa, entah memang sengaja gitu ya, silakan. Itu potensinya adalah nanti kawan pajak akan kena PPh final 30% ditambah sanksi 200%. Yang di bahasan kita sebelumnya sudah kita bahas ya, itu sangat besar. Seperti itu. Kalau posisinya seperti itu, kita sarankan silakan ikut PPS walaupun sudah ikut TA karena ada yang kelupaan. Kemudian sudah ikut TA, begini, TA itu sebenarnya adalah memperbaiki kewajiban sampai dengan tahun 2015.
harapannya tahun 2016, 17, 18, 19 itu Cak Daning wajib pajak semuanya memperbaiki kesalahannya gitu ya. Kemarin sudah minta pengampunan, tentu 2016 sampai dengan 2020 melakukan kewajiban secara benar. Tapi ada beberapa kondisi yang mungkin saya perlu ceritakan, misalkan punya rekening di Singapura gitu ya, sudah diikutkan TA. Namun rekening itu kan sebenarnya menghasilkan bunga-bunga gitu ya, menghasilkan ada penghasilan bunga dan sebagainya. Yang sebenarnya kalau kita lihat di Singapura itu tidak dipotong pajak seperti itu. Itu harusnya kawan pajak akumulasikan dalam SPT tahunan gitu ya. Mungkin kemarin sudah ikut TA, berpikiran sudah clear gitu ya. Ternyata lupa 16, 17 dan seterusnya penghasilan dari bunga luar negeri gitu ya, yang tidak dipotong pajak di sana tidak dilaporkan. Itu seharusnya Cak Daning bayarkan pajaknya. Kalau itu tidak Cak Daning lakukan, silakan walaupun ikut TA, silakan ikut kebijakan 2 lagi gitu ya, agar kewajibannya nyambung gitu ya. 15 sudah diampuni, 16 sampai 20-nya jadi enak lagi, clear lagi. Kondisi kedua misalkan Cak Daning kemarin sudah ikut TA gitu ya, melaporkan ada tambahan ternyata punya 10 rumah gitu ya, yang kemarin-kemarin nggak dilaporkan. Sudah di TA kan sudah berhenti gitu ya, kawan pajak berhenti. Padahal dari 10 rumah itu semuanya yang 9 disewakan gitu ya, ada penghasilan sewa di situ. Kawan pajak tidak laporkan di SPT tahunan, tidak bayar pajak penghasilan atas sewanya. Nah, kalau kondisi ini yang terjadi pada kawan pajak sebaiknya ikut PPS agar kewajibannya 2016 sampai dengan 2020 itu menjadi clear sama dengan ketika TA dulu. Seperti itu. Jadi diberikan kesempatan ya kalau memang Iya. ada harta-harta yang terlupa. Kalau saya sih lebih mikirnya pasti lupa diungkap. Kalau sengaja kayaknya enggak, kan wajib pajak Kanwil Jatim 1 kan patuh-patuh gitu loh. Mungkin banyaknya ya, di bawah bantal juga lupa. Di bawah bantal lupa. Bantalnya di mana dulu? Bantalnya kan enggak cuma di sini, bantal di Singapura. Siap, bantal di mana jadi lupa gitu. Silakan. Jadi meskipun kemarin udah ikut TA, ternyata masih ada yang tercecer, masih ada yang lupa untuk diungkapkan. Yuk, sekarang diberikan kesempatan melalui program pengungkapan sukarela. PPS ini cuma sampai tanggal 30 Juni ya? Iping ya 30 Juni 2022 ya. Tinggal sebentar lagi. Nah, untuk ketentuannya mungkin ada beberapa yang ketinggalan nih, ketentuan untuk PPS tadi kebijakan 1 sama kebijakan 2 Caiping. Mungkin masih ada yang masih belum jelas nih. Baik. Secara gampang mungkin kan sudah kita ada di episode sebelumnya ya. Kalau kebijakan 1, kawan pajak ikut TA, kemudian itu hartanya adalah sampai dengan 2015 seperti itu. Kawan pajak silakan ikut hartanya, kawan pajak ikut ikut TA, kemudian harta sampai dengan 2015 ada yang lupa belum dilaporkan, silakan ikut kebijakan 1. Tarifnya 11% kalau deklarasi luar negeri, 8% kalau itu direpatriasi ke dalam negeri dan aset dalam negeri. Kemudian tarif yang paling murah adalah 6% jika harta itu diinvestasikan. Kemudian kalau kebijakan 2 artinya harta itu Cak Daning peroleh antara 2016 sampai dengan 2020. Seperti itu ya, dan belum dilaporkan di SPT tahunan. Itu Cak Daning bisa ikut kebijakan 2. Tarifnya 12% kalau diinvestasikan, 14% itu untuk dalam negeri dan harta yang dari luar negeri dimasukkan ke dalam negeri, dan 18% itu kalau hanya deklarasi luar negeri. Oke, udah dirangkumkan nih oleh Cak Iping. Gampangnya seperti ini, sudah ada poin-poinnya. Pasti udah menambah informasi Cak Daning yang mau memanfaatkan PPS ya. Betul. Nah, ini program pengungkapan sukarela ini secara online ya, kalau misalkan mau menyampaikan ya Cak Iping ya? Iya, cukup online. Cukup akses ke djponline.pajak.go.id, input data di situ, nanti di submit gitu ya. Nanti surat keterangannya 1x24 jam ada di situ juga. Tanpa sama sekali ke kantor pajak. Tanpa sama sekali ke kantor pajak. Jam. Betul, luar biasa. Nah, misalkan nih saya kan mau ikut PPS, terus saya list nih daftar harta-harta yang mau diikutkan ke PPS, kemudian saya submit secara online kan di djponline.pajak.go.id tadi, submit, dapat surat keterangan. Ternyata ada nih harta uang di bawah bantal. Belum saya laporkan di bawah bantal yang lain. Kebanyakan bantal. Ya. Itu lupa belum saya ikutkan. Nah, saya mau memperbaiki surat pengungkapan harta saya tuh gimana? Bisa apa enggak? Bisa. Jadi kawan pajak boleh
melakukan PPS yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai seterusnya asal masih dalam rentang sampai Juni tahun 2022 gitu ya. Bantalnya ketemu di sana, bantalnya ketemu di sana, diungkap lagi, bantalnya ketemu di sana, diungkap lagi, enggak apa-apa gitu ya. Cuman batas waktu saja. Jadi berapa kali pun boleh asal masih sampai dengan 30 Juni tahun 2022. Boleh jadi ya? Boleh, Oke. boleh. Tinggal dibetulkan aja mana yang belum ditambahkan. Kalaupun nilainya berubah juga boleh diperbaiki. Seperti itu. Jadi nggak perlu mikir ya, maksudnya, wah kalau udah terlanjur nih gimana nih nasib saya. Masukkan gitu. lagi aja. Masukkan lagi aja Ya. selama Sampai 30 Juni. periodenya masih ada sampai 30 Juni 2022. Kalau belum masukkan sama sekali, silakan dimasukkan. Nanti kalau ada ketinggalan, masukkan lagi aja. Oke. Jangan sampai nunggu sampai akhir ya. Pokoknya Nanti harus ketinggalan tuntas lagi, ya. ya, Iya, jangan sampai tertinggal. Oke, Cak Iping. Ini kan kita udah sebentar lagi nih periode Iya. PPS-nya berakhir. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan Cak Iping untuk Cak Daning yang Baik. lagi nonton Cak Pajak di rumah. Baik, Cak Daning, ini adalah kesempatan yang kesekian kali diberikan oleh pemerintah bagi wajib pajak untuk memperbaiki kewajiban perpajakannya gitu ya, agar kepatuhan sukarela itu dari wajib pajak tercipta. PPS ini hanya sampai 30 Juni tahun 2022 dan dengan cara yang sangat mudah, dengan cara secara online. Jadi tidak perlu kawan pajak ke kantor pajak gitu ya untuk memberikan dokumen-dokumen ataupun antri gitu ya. Kemudian bahwa disampaikan kembali bahwa kantor pajak saat ini mempunyai banyak sekali data informasi gitu ya, baik dari instansi, lembaga, asosiasi atau pihak lain atau informasi rekening keuangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena itu kemungkinan ada harta, ada aset Cak Daning yang belum dilaporkan itu ditemukan oleh DJP ini semakin besar gitu ya, semakin besar kemungkinan untuk ditemukan. Jadi sampai dengan 30 Juni tahun 2022 dengan cara yang mudah, dengan cara online, dengan tarif yang murah, kawan pajak silahkan segera ikut program PPS sebelum berakhir. Saya kira seperti itu, Cak. Oke, siap dan mantap. Terima kasih Cak Iping sudah memberikan pencerahan nih seputar tadi kita ceritanya soal surat cinta Ya. dan akhirnya berujung pada solusinya, yaitu program pengungkapan Ya, sukarela. betul. Ini solusi ya. Betul, sebuah solusi untuk wajib pajak membereskan kewajiban perpajakan di masa lalu yang belum terselesaikan. Terima kasih loh Cak Iping Ya. sudah memberikan pencerahan. Nah, Cak Daning, kita sudah sampai nih di akhir episode Cak Pajak Kanwil DJP Jawa Timur 1 kali ini. Kita tadi membahas soal program pengungkapan sukarela. Ingat ya, program pengungkapan sukarela hanya sampai tanggal 30 Juni 2022 saja. Sebentar lagi periodenya akan habis. Jadi jangan lupa, apabila memiliki permasalahan perpajakan, kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan di masa lalu, inilah saatnya. Kesempatan ini nggak akan bisa dimanfaatkan lagi dalam waktu dekat. Jadi kapan lagi? Ayo sekarang segera manfaatkan program pengungkapan sukarela. Segera ungkapkan secara tuntas supaya bisa tidur dengan pulas gitu ya, supaya nggak ada lagi tanggungan di kewajiban perpajakannya Cak Daning semua. Oke? Apabila masih ada pertanyaan seputar program pengungkapan sukarela, bisa loh untuk menghubungi KPP ataupun Kanwil DJP Jawa Timur 1, atau bisa juga untuk menghubungi hotline di 1-500-008, hotline khusus program pengungkapan sukarela. Baik, sampai bertemu pada Cak Pajak episode selanjutnya. Cak Pajak, Cangkruan Pajak, Kanwil Jatim Siji, Wani. Sampai jumpa.